Surabaya tanggal 7 Juni tahun 2023. Saya Satria dari media SRN TV meliput secara langsung. Acara Sapa Warga RT 2 RW 6 Kelurahan Semolowaru, tepatnya di Jalan Semolowaru Gang Buntu, yang membahas masalah KTP digital PBI dan keluhan warga, serta diisi pula penyuluhan singkat tentang bahaya akan narkoba oleh Yayasan Relawan Panah Jatim. Di acara ini hadir Lurah Semolowaru Bapak Lurah Semolowaru, Kenny Peter Tupamahu, SSTP, MM, Bapak RT 2 Haryanto, Ketua Panah Jatim Bang Oscar dan serta para warga RT 2 RW 6 Semolowaru Surabaya. Acara diadakan di Jalan Semolowaru Gang Buntu dengan suasana penuh dengan kekeluargaan dan keakraban. Saya Satria serta kameramen Bagas dan Tino meliput secara langsung di lokasi. Terima kasih, salam pemersatu bangsa dan bebaskan generasi muda dari bahaya narkoba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ingkang kula hormati para sesepuh ugi bini sepuh keluarga Gang Buntu Semolowaru, yang saya hormati tokoh masyarakat Semolowaru, khususnya Gang Buntu, yang terhormat Bapak Lurah Semolowaru, yang terhormat Bapak RT 6 RW 2 Kelurahan Semolowaru, Bapak Ibu warga Semolowaru, khususnya RT 6 yang sangat saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan, sehat lahir batin. Yang kedua, salawat dan salam monggo kita aturaken dumateng junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu yang sangat saya hormati, acara pada malam hari ini yaitu acara rutinitas arisan bapak-bapak RT 6. Ketepatan pada malam ini acara kita dirawuhi kali panjenenganipun Bapak Lurah, yang akan menyampaikan beberapa hal yang kita belum mengerti, dan ada dari Panah, yaitu penggerak anti narkoba. Maka acara pada malam hari ini marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini banyak manfaatnya untuk kita semua. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak RT 6 RW 2 Kelurahan Semolowaru, acara yang ketiga yaitu sambutan atau sosialisasi dari Panah, penggerak anti narkoba Jawa Timur, acara yang keempat sambutan atau sosialisasi dari Bapak Lurah Kelurahan Semolowaru, acara yang terakhir doa dan ramah tamah. Sebelum kita mulai acara pada malam ini, mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara malam ini berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lurah Semolawaru, Bapak Kenny, beserta jajarannya yang menyertai. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tokoh masyarakat RT 6 RW 02. Yang saya hormati Bapak Ibu warga RT 06 RW 02 yang saya banggakan. Semoga kita sama-sama selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan rutin kita malam ini adalah malam spesial karena telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah Semolawaru yang kita banggakan, yang terhormat Bapak Kenny beserta jajarannya. Yang di sini nanti beliau akan menjelaskan banyak hal dan Bapak-bapak nanti bisa bertanya langsung kepada beliau. Sebelumnya saya haturkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak ibu semuanya yang telah rela hadir di sini di majelis ini, dan kepada Bapak Lurah yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah sini. Kalau ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala waktu dan perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua RT 6 Bapak Arianto. Untuk sambutan yang kedua yaitu sosialisasi dari panah penggerak anti narkoba. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam sejahtera bagi warga Semolawaru Galbuntu ini yang beragama lain. Perkenalkan, saya dengan Oscar, Pak, Bapak Ibu ya. Mungkin saya awal pertama kali datang di tempat penjenengan ini. Saya ketua DPW Jawa Timur untuk pergerakan anti nafsa. Kayaknya saya lebih bagus berdiri ya. Ya, saya di bidang pergerakan anti nafsa. Nafsa itu yang berhubungan dengan hal-hal yang kita namakan apa? Narkoba, Pak. Kalau mungkin Bapak dan Ibu di sini semuanya sudah paham ya, mungkin narkoba ini merusak generasi muda. Tidak hanya generasi muda aja, Pak, tapi untuk kita ini Bapak Ibu, orang tua wajib tahu dan wajib paham tentang apa yang dinamakan bahaya narkoba. Seperti itu. Nah, di sini kami hadir, saya bersama beberapa tim ini. Mungkin kalau diizinkan, ya, diizinkan, kami ingin melaksanakan penyuluhan terkait tentang bahaya narkoba, peredaran gelap narkoba. Termasuk di sini adalah salah satu program saya dari PANA. Kami akan mewujudkan kampung bersinar. Kampung bersinar ini artinya apa? Bersih dari narkoba. Kira-kira kalau saya melaksanakan penyuluhan ini di tempat panjenengan, diizinkan atau bagaimana? Siap, terima kasih Pak ya. Nanti saya tinggal koordinasi dengan Pak Lurah, Pak Kenny juga beserta perangkat ya. Nanti saya mohon waktu untuk tempatnya, nanti saya akan fasilitasi di mungkin di tempatnya sini Pak ya, Pak Satria. Pak Rasio. Di tempatnya Pak Rasio. Kita bisa mempergunakan aula itu. Ya. Sehingga Bapak dan Ibu ini tahu narkoba itu parahnya seperti apa, bahayanya seperti apa.
Jadi nggak cuma sekedar melihat, bahkan kami pun bisa melaksanakan yang namanya apa? Tes urin. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini mikir, wah kalau ada tes urin ini kok ya berpikir jangan-jangan nanti malah mencari-cari masalah. Betul nggak Bapak Ibu? Tidak Pak Bu. Jadi kami dari yayasan, saya adalah mitra resmi dari BNN. BNN itu Badan Narkotika Nasional. Dan kita adalah mitranya. Nah, maka dari itu, saya mohon izin, saya akan aturkan kapan waktunya dan jamnya, sehingga kita bisa bertemu bersama-sama untuk bisa melaksanakan penyuluhan, dan sekaligus kalau panjenengan semuanya kerso mau, dari sini kan yang hadir kan bukan hanya bapak dan ibu serta adik-anak ya, atau anak-anak Karang Taruna, saya izinkan untuk bisa melaksanakan tes urin. Tes urin ini kami laksanakan dengan tujuan satu. Kami punya parameter. Panjenengan pun juga punya parameter sebagai bapak dan ibu. Juga dari Bapak RT maupun RW serta Pak Lurah. Artinya di lingkungan ini betul-betul bersih. Kalau RT ini bersih, kampung ini bersih, yang punya program pastinya Pak Kenny. Betul ya? Jadi mohon izin, nanti saya akan schedulekan waktunya kapan, supaya nanti saya bisa mengundang panjenengan untuk kegiatan penyuluhan serta tes urin. Oke, begitu? Ada yang ditanyakan Pak? Mungkin sedikit pembukaan dari saya. Oke, monggo Pak. Ada lagi Pak? Saya tampung satu Pak. Saya tampung Pak. Jadi Pak, sasarannya remaja atau memang semuanya? Oke, dua. Ada lagi? Monggo, monggo. Oke, monggo Pak. Seandainya nanti itu diadakan tes urin ya, ternyata memang ada ya sertifikasi, gimana Pak anunya? Sip. Ceklai. Sip. Ya. Jadi tiga ini sudah memenuhi. Ya. Oke. Saya jawab dulu yang pertama. Pak, penyuluhan ini gratis boga? Ya. Saya bilang saya relawan Pak. Saya relawan. Ya. Relawan itu punya tugas memberikan penyuluhan. Ya. Artinya kami tidak berbayar Pak. Kita gratis Pak. Kita gratis. Cuman kalau untuk pelaksanaan tes urin ya, tes urin kami berbayar. Kenapa bisa berbayar? Katanya relawan Pak. Berrelawan kenapa berbayar? Nah, kembali lagi kami bekerja sama dengan vendor. Tapi karena kami yayasan, biasanya kalau Bapak Ibu tes urin untuk ASN atau untuk keperluan kuliah biasanya begitu ya, atau bekerja ya dibutuhkan kayak semacam SKCK. Kami cukup dengan 130.000 saja sudah bisa tes urin. Padahal kalau dari BNN itu 300 Pak. Karena kami yayasan dan kami ingin menciptakan kampung tangguh bebas narkoba, kami mensupport panjenengan sebesar 170.000. Oke, itu. Terus kemudian untuk sasarannya, sasaran sebetulnya kalau kita bicara sasaran target itu sebetulnya luas Pak. Baik dari generasi muda itu utamanya, karena kaum milenial ini gampang sekali terpengaruh dengan yang namanya narkoba. Macam-macam Pak kenakalannya Pak. Tetapi kembali lagi, cikal bakalnya narkoba itu sebetulnya dari keluarga yang kecil. Artinya siapa itu? Bapak, ibu, dan anak. Seringkali saya menemui beberapa anak yang masih muda ya, mungkin SMA ya, itu yang masuk ke lingkungan narkoba itu rata-rata masalahnya nggak jauh-jauh dari orang tuanya. Seperti itu. Jadi kalau bagi saya sasarannya sebetulnya semua, baik dari warga masyarakat wajib. Karena apa? Panjenengan pun juga harus tahu kalau ada orang asing yang masuk ke sini, ya kalau orang ini bertamu, malah pengedar mulai dia berproduksi di dalam sini. Nah, Anda harus punya kampung tangguh bebas narkoba. Oke, pertanyaan kedua saya sudah jawab. Pertanyaan ketiga ya yang saya jawab.
Apabila pada saat melaksanakan tes urin, ini kembali lagi, tes urin tidak harus dilaksanakan. Ya, artinya kalau bisa dilaksanakan semuanya itu bagus. Karena kembali lagi, karena ini berbayar dan ada biaya. Dan lagian sebenarnya fungsinya juga ada ya, fungsinya ada. Sebetulnya kalau nanti pada saat kita laksanakan tes urin ada hasil yang positif. Nah, kita lihat dulu Pak, jadi nggak serta-merta kalau positif itu berarti panjenengan menggunakan narkoba, kayak sabu, kayak morfin, kayak ganja, kayak atau pil double L atau apa, belum tentu. Jadi parameter yang dipergunakan macam-macam Pak, ada 5 parameter, ada 6 parameter, ada 7 parameter, ada juga yang menggunakan rambut. Di situ, dari beberapa parameter itu ada yang namanya amfetamin, metapetamin, ya ada yang namanya benzo, THC, macam-macam. Nah, nanti kita lihat apabila hasil itu positif, kita akan analisa positifnya di apa dulu. Kalau mungkin positifnya di amfetamin ya, ternyata saya tanya, Pak, Bapak sebelumnya minum obat enggak? Obat apa ini? Obat yang mengandung kodein, atau obat batuk, atau obat penahan rasa nyeri. Itu akan mengakibatkan hasilnya positif, ya. Jadi tidak serta-merta positif saya pengguna, enggak. Kemudian kalau betul-betul pengguna, kami akan membantu proses rehab, ya. Kami akan membantu proses rehab. Dan yang kedua, kami di sini melakukan pencegahan, bukan melakukan penangkapan. Nah, jadi ini harus dipahami. Jadi kami hadir di sini itu bukan untuk mencari-cari atau menangkap, tidak. Tapi kami melakukan pencegahan supaya tidak terjadi. Jadi insya Allah kalau memang terjadi hal yang positif, saya mungkin akan berdiskusi dengan keluarga, terutama perangkatnya, baik dari RT, dari RW, dari Pak Lurah. Bagaimana sih solusinya? Yang terbaik bagaimana sih? Kalau memang perlu direhab, ayo saya bantu rehab. Seperti itu Pak. Oke, 3 pertanyaan saya rasa cukup. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Pak RT setempat ya. Ya. Oke, ngapunten Pak, gimana? Setelah diperiksa bersertifikat. Oke, ya, satu lagi saya lupa. Jadi nanti pada saat Anda melaksanakan tes urin bersama kami, itu nanti kami akan memberikan yang namanya surat keterangan hasil tes urin. Dan itu berstempel kami dan BNN. Sehingga mungkin ya, kalau Bapak atau Ibu mungkin mau masukkan anaknya sekolah, di mungkin beberapa, sekarang rata-rata hampir beberapa sekolah diminta untuk surat keterangan tes urin. Pasti. Kalau enggak, panjenengan masih akan diminta apa? Tanda tangan pernyataan bahwa anak saya, siswa atau siswi ini betul-betul tidak menggunakan narkoba dan tidak terlibat untuk masalah narkoba dan bla bla bla. Itu pasti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak Arianto, beserta perangkatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih untuk undangannya pada malam hari ini. Saya lebih banyak kepada interaksi tanya jawab. Karena kalau informasi, jenengan pasti sudah banyak yang tahu ya, perkembangan informasi. Tapi kadang-kadang kalau informasi itu diunek-unek, arepe takon-takon sopo, yang gak ada sini takoni, ya. Makanya saya pada malam hari ini diundang Pak Arianto, Pak RT, saya langsung bilang, oke Pak, siap. Kenapa? Biar tidak salah paham. Sing angel itu kan kalau salah paham, terus salah menangkap informasi, ujung-ujungnya akhirnya bingung. Lek wis bingung, nah nyalakan orang lain, jadi hoak, jadi fitnah, was tambah doa. Terima kasih. Jadi yang pertama-tama informasi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan
pelayanan di Balai RW. Program Pak Wali Kota untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang namanya pelayanan sayang warga itu dilakukan setiap hari di Balai RW mulai Senin sampai Jumat. Jadi mulai jam 8 pagi sampai jam 16 jenengan bisa datang ke Balai RW. Andai kata jenengan bilang, Pak, saya lebih dekat sama Balai RW 3, andai kata contoh. Jenengan ke Balai RW 3 boleh? Boleh. Tidak apa-apa. Jenengan mau masuk ke Balai RW 2, boleh. Mana yang paling dekat? Pak, saya nggak mau, Pak, mau ke kelurahan langsung. Juga boleh. Tidak dibatasi. Tapi memang kami selalu mengarahkan untuk pengurusannya di masing-masing wilayah. Ini salah satu strategi adalah untuk memecah penumpukan, memecah antrian, sehingga nggak ono sing ngantri di kelurahan sampai puluhan jam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya, Bapak Ibu di sini yang sudah berKTP digital siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 orang. Luar biasa. Dalam 9. Nah, ada 9 tuh. Dari sekitar 50-an lebih nih, hampir 70, baru 9. Seperempatnya aja nggak dapet. Ini menunjukkan bahwa mungkin jenengan sibuk. Iya, sibuk ya. Kalau sibuk jenengan bisa setiap malam Selasa malam, jenengan bisa ke Balai RW untuk pelayanan KTP digital. Selasa malam. Kalau siang nggak bisa lari Selasa malam. Pertanyaannya, apakah manfaatnya KTP digital? Iya toh? Pak, Bu, saya sudah punya nih KTP elektronik. Terus buat apa KTP digital? Tahun 2024 kemungkinan besar akan diberlakukan KTP digital. Kenapa? Karena belangko eKTP di tahun 2023 ini terakhir. Pak, terus bagaimana yang nggak punya HP? Mosok ditukokno Pak Lurah. Ya kan? Pertanyaannya masih gitu banyak kan. Wah, gaptek saya Pak, nggak ngerti. Saya nggak punya HP. Kalau nggak punya HP, nggak apa-apa, karena memang sikon. Tapi nanti kalau suatu saat KTP-nya ini hilang atau rusak, akhirnya ngantrinya akan lama sekali untuk jadi. Paham ya? Karena di tahun 2023 ini belangko sudah semakin menipis. Targetnya di 2024 semua akan menggunakan KTP digital. Kami menghimbau tidak menjadi paksaan karena ada 3 yang diberlakukan terkait dengan identitas kependudukan. Pertama, KTP elektronik itu dianggap sah. Kedua, KTP digital. Yang ketiga, biodata WNI. Itu semua dianggap sah. Nanti kalau tiba-tiba KTP jenengan hilang, akhirnya diganti sama biodata WNI, biodata kependudukan yang jenengan. Jadi bukan pakai model KTP kayak lembaran kertas panjang gitu. Pak, bagaimana cara biar KTP kita aman? Jenengan fotokopi. Ini bagi yang punya HP ya. Jenengan fotokopi berwarna dilaminating. Yang di bawah yang fotokopiannya. Yang punya HP, di dalam HP-nya ada KTP digital. Nanti kalau ditanya sama di bank, tinggal tunjukkan aja fotokopi KTP-nya sama KTP digitalnya. Berlaku nggak? Berlaku. Ada aturannya kok itu. Saya dari kelurahan sering kok mengeser di dalam grup. Di sini yang ikut grup warga kelurahan ada nggak ya? Banyak ya? Nah, nanti di grup itu biasanya kami memberikan informasi-informasi
terkait dengan masalah kependudukan. Nggak usah khawatir. Itu terkait dengan KTP digital. Pertanyaannya kalau soal KTP digital, berapa lamakah mengurus KTP itu? Hanya 5 menit. Cepet. Yang penting jenengan tahu namanya, alamat emailnya jenengan. Jadi di bawa KTP, bawa HP, nanti ke teman-teman di balik RW, jenengan nanti akan memasukkan alamat email, nomor HP, nanti akan masuk. Ada yang mau tanya masalah KTP? Sebelum saya lanjut lagi? Saya tanya Pak, Monggo. misalkan belum punya HP Pak ya? Iya. Apakah bisa bergabung pakai HP-nya saudara atau keluarga? Satu nomor hanya untuk satu KTP. Dan aplikasi itu nggak bisa di screenshot, Pak. Aplikasi itu diprotek. Jadi itu sangat-sangat aman. Bagaimana kalau HP-nya hilang? Nggak usah khawatir. Di dalam KTP digital itu ada 2 kali password untuk masuk. Pertama login, kedua untuk memunculkan KTP lagi itu ada lagi loginnya lagi. Jadi aman. 2 password masuk. Iya. Nanti biasanya ada di email tadi. Alamat email tadi itu ada passwordnya. Makanya nanti jangan lupa emailnya. Email itu sebagai kuncinya jenengan di situ. Makanya nanti kalau setelah punya KTP digital bisa dilakukan perubahan. Cari yang gampang-gampang. Andai kata 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 0 sampai 5 kali dikasih 1 yang mudah diingat, atau nomor tanggal lahir kekasihnya, gendaan. Nah, kalau gendaan mungkin nomor telepon gendaannya di depannya sekian. Kode-kodenya itu. Tahu? Ganti nomor nanti akan ada pembaruan lagi bisa. Yang penting emailnya tidak hilang. Nanti ada dari pakai nariknya dari email. Sampun terkait dengan KTP. Semoga Bapak Ibu sekalian yang di sini yang hanya tadi 9 bisa semua ya. Nanti kalau bulan depan 2 bulan lagi sudah semua. Karena kami target itu tahun depan minimal sudah setengah warga itu punya KTP digital. Yang berikutnya, Bapak Ibu di sini ada nggak yang belum punya akte kelahiran? Oh banyak tuh. 1, 2, 3, 10, 20, 30 orang. Luar biasa, banyak sekali. Bapak Ibu punya akte kelahiran tidak susah. Ya, nggak usah khawatir. Akte kelahiran yang Pak, saya ini sudah puluhan tahun tidak pernah buat akte kelahiran. Kena denda nggak? Kena, tapi 100.000. Tapi ada momen-momen tertentu denda itu dihapus. Contoh, kemarin dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya, denda itu dihilangkan. Jadi jenengan nggak usah khawatir, dendanya itu tidak menggulung, tidak. 100 itu untuk andai kata 20 tahun belum buat, ya 20 tahun itu hanya 100.000 aja. Pak, kapan orang itu kena denda? Pak, putuku ini baru lahir sebulan setengah. Kena denda enggak? Belum. Kena denda setelah 60 hari. Jadi kalau punya putu, nggak usah susah-susah datang ke balai RW, bisa. Atau kalau Pak saya males, saya kepingin dilayani saja, cukup dengan WA. Jenengan WA saya aja. Kalau jenengan nggak mau jalan, jenengan cukup WA saya. WA-nya apa? Syarat-syaratnya. Nanti kami tinggal daftarkan secara digital. Karena sistemnya sudah canggih semua, nggak perlu harus fisiknya.
jenengan hanya foto, contoh surat kenal lahir yang dari dokter, jenengan cukup foto, cekrik. Kakak, jenengan foto kakak, cekrik. Dilampirkan 2 orang saksi, terus buku nikahnya ayah ibunya difoto. Dalam, kalau nggak ada buku nikah, ada belangko surat pernyataan mutlak, nanti bisa ambil di kelurahan. Ya, ada belangko surat pernyataan mutlak yang menyatakan bahwa dia punya bapak ibu yang menikah tanpa surat, pernikahannya tahun berapa, itu ada belangkonya, gak usah khawatir. Ya, dalam nikah gratis. Ada nanti isbat nikah namanya kalau nikah gratis. Ada. Jadi kalau mau nikah gratis bisa kok, Pak. Tenang aja. Yang penting kalau sudah nikah, jenengan sudah nikah, jenengan nikah lagi, izin dulu sama istri. Jangan nggak bisa pulang jenengan. Oh, ternyata nyalinya sama kayak saya. Podo gak wani. Nyalinya podo kok, gak usah khawatir, jenengan ada temennya saya. Bapak Ibu gak usah khawatir. Yang ketiga, jenengan kalau punya anggota keluarga yang meninggal, segera urus akta kematiannya. Ya, urus akta kematiannya. Nanti kami bantu. Sistem yang sekarang, akte kelahiran dan akte kematian itu ada barcode-nya. Jadi kalau nanti jenengan tiba-tiba ada pengurusan surat diminta legalisir, jenengan bisa bilang ini sudah ada barcode-nya, tidak perlu pakai legalisir. Demikian juga KK. Kalau KK itu kan yang dulu masih warna biru ya, apalagi yang punya merah, itu zaman Flintstone, zaman batu itu, KK merah karton itu ya. Udah terlalu lama. Yang sekarang hitam putih, Pak. Zamannya makin mundur. Dulu berwarna, sekarang hitam putih. Tambah mundur. Tapi dia sistemnya canggih, ada digitalnya. Di ujungnya ada barcode. Di sini masih ada kakak yang lama nggak ya? Masih. Yang warnanya biru? Oh, merah. Asal jangan pelangi ya, bahaya nanti. Males, kalau males cukup foto kirim ke saya. Loh, sama loh, mariku lali, bablas. Lo-nya harus diiringi dengan semangat ngirim fotonya. Nanti kami akan bantu ajukan perubahan. Cepat kok, jenengan hanya butuh 10 menit. Itu maksimal 10 menit, biasanya cepat langsung jadi. Dan nanti jenengan akan dapat namanya PDF. Tahu PDF? Apa itu PDF? Format filenya. Itu jenengan bisa simpan dan jenengan bisa print sampai bosen. Dibagikan ke tetangga ya iso, di print, dibagi ke tetangga iki lho. Kakakku yo. Jadi zamannya sudah canggih sekarang, jenengan gak usah khawatir. Nggih. Saya kalau ngasih satu-satu ini bisa panjang nih. Ini sesi tanya jawab langsung aja. Monggo, Bapak Ibu ada yang mau bertanya enggak? Mulai dari ujung dulu ibu-ibu.